Jadi jangan dinaikkan status. Kalau Isa bin Maryam dengan sebab tidak ada bapaknya, ibunya nggak disentuh laki-laki, diangkat statusnya melebihi status rasulnya. Misal jadi Tuhan, ditanya balik oleh Quran, kenapa Adam tidak diangkat? Kan lebih hebat statusnya. Kalau disebutkan lagi misalnya karena Isa itu spesial, bisa menghidupkan yang mati. Ditanya balik, kenapa Ibrahim tidak diangkat? Karena lebih hebat prosesnya. Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 260, itu dicincang dulu. Kalau di Al-Quran, juga dalam hadis tidak disebutkan siapa orangnya secara jelas. Bahkan bin dan bintinya. Kapan kejadiannya? Ini menunjukkan potensi perbuatan itu akan terjadi lagi di masa depan. Dengan tokoh yang berbeda, tempatnya tidak sama, tapi inti persoalannya serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan jelas namanya, sampai binnya bahkan sampai bintinya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terbatas pada orang yang disebutkan itu, tidak akan berulang sampai kapanpun. Contoh, Nabi Isa itu disebutkan di Al-Quran dengan binnya. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Lahir dari seorang ibu. Lahir dari rahim seorang perempuan. Tapi nggak ada bapaknya. Ya. Dan juga menariknya, Maryamnya disebutkan dengan bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Seorang perempuan tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Detil Quran itu. Walam yamsasni bashar. Gak pernah disentuh laki-laki manapun. Untuk memberikan kesan begini. Kalau ada ibu-ibu misalnya mengandung melahirkan tanpa bapak. Banyak. Halo? Banyak yang tanpa bapak mah. Tapi yang gak pernah disentuh laki-laki manapun. Cuman Maryam binti Imran. Itulah sebabnya kenapa disebutkan bintinya dan bapaknya. Supaya besok-besok nggak ada yang ngaku-ngaku Maryam. Abi oge Maryam ti Cimahi. Binti naon ayo, kan? Nah sama, Abi Ramana Imran. Tapi kan ada suaminya, ada laki-lakinya. Kalau yang ini tidak sama sekali disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung, Bu. Bisa melahirkan, Pak. Nggak akan pernah kejadian lagi. Ya, seperti Adam misalnya. Adam tidak disebutkan bin karena manusia pertama. Ya. Manusia pertama nggak ada binnya, tapi disebutkan oleh Allah proses lahirnya istimewa, lebih hebat lagi, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Lebih hebat lagi. Hawa ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya. Kita lengkap, ada bapaknya, ada ibunya. Jadi semua jenis ciptaan hatam bagi Allah, selesai semua untuk menunjukkan Allah menguasai segala bentuk jenis ciptaan. Yang tidak ada, jadi ada. Yang dari laki-laki saja, jadi Hawa. Yang dari perempuan saja, jadinya Isa. Yang ada bapak ibunya, jadinya kita. Kayak gini. Nah, jadi jangan dinaikkan status. Kalau Isa bin Maryam dengan sebab tidak ada bapaknya, ibunya nggak disentuh laki-laki, diangkat statusnya melebihi status rasulnya. Misal, jadi Tuhan ditanya balik oleh Quran, kenapa Adam tidak diangkat? Kan lebih hebat statusnya. Kalau disebutkan lagi misalnya karena Isa itu spesial, bisa menghidupkan yang mati. Ditanya balik, kenapa Ibrahim tidak diangkat? Karena lebih hebat prosesnya. Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 260, itu dicincang dulu. Burung dicincang, nanya, ya Allah, aku ingin tahu cara engkau menghidupkan yang mati bagaimana? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, apa engkau tidak yakin? Kata Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin tapi supaya diriku tenang. Ya. Fakhudh arba'atan minat thair. Isa cuma 1, Ibrahim 4. Burung yang kecil-kecil panggil, cincang dulu. Terus pilih 4 bukit, tempatkan 1. Panggil dengan izin Allah kalimat yang sama dengan ucapan Isa bin Maryam. Hidup dengan izin Allah. Hidup datang lagi. Yang dicincang nyambung lagi. Lebih dahsyat. Kenapa nggak diangkat statusnya? Nah itu ditanya balik. Nah, tapi saya kembalikan. Kalau disebutkan namanya langsung dengan bin-bintinya, tidak akan kejadian lagi di masa depan. Jelas di sini? Nah, makanya walaupun ada namanya Pak Ibrahim, nggak akan bisa menghidupkan yang mati. Abdi bade nyobian potongan burung merpati tangkapan sekitaran dia. Hidup dengan izin Allah ya paeh we. Hidup-hidup. Karena disebutkan nama. Tapi kalau tidak disebutkan nama aslinya, cuma gelarnya, inisialnya,
lakobnya, ini potensinya terjadi lagi di masa depan. Contoh di Quran, Firaun. Ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal, langsung saya berhenti pengajian nih. Ada ibu yang anggap mohon baik. Aduh. Firaun itu bukan nama asli, gelar. Faraoh, gelar pemimpin tertinggi di Mesir pada waktu itu. Raja. Maksudnya apa? Kalau diberi kedudukan tinggi, hati-hati akan ada potensi-potensi penyimpangan. Harus paham orang sekitaran, mitigasikan siapa orang terdekat, siapa yang membisikkan, kalimat apa yang diberikan. Korun, bukan nama asli. Ya. Koroh asalnya, yang punya harta banyak seperti sebenua. Hati-hati kalau punya harta banyak, semakin naik harta, semakin ada potensi penyimpangan. Potensi dengan harta yang menyimpang disebut bago, potensi kedudukan yang menyimpang disebut pogo. Idhab ila fir'auna innahu pogo, inna qaruna kana min qaumi Musa fabago. Kalau belum kaya, gayanya biasa. Nyapa, jalan, masih bisa assalamualaikum. Sudah jadi crazy rich, richnya hilang, crazy-nya muncul. Udah pamer, flexing, macam-macam. Potensi penyimpangan bisa terjadi. Like and subscribe.